semua banyak banget nih Lele nih Kak. Iya. Yang selalu jatuh itu selalu yang di depan dia. Jadi kayak tiba-tiba nanti kita lagi syuting atau kita lagi syuting pakai set yang ini, tiba-tiba dia gini. Gitu. Sendiri ya? Sendiri. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi seneng banget karena bisa collab sama Kak Nessy. Aduh, Terima kasih jadi banyak. aku tuh udah ngefans banget sama Nessy dari lama. Kayak ini anak tuh canggih banget gitu, bikin edit-editan, semua videonya keren gitu. Apalagi kasus-kasus pembunuhannya detail banget gitu. Sekarang subscribernya kan udah lebih dari 10 juta. Nah, itu perjalanannya udah berapa lama? Jadi aku mulai di tahun 2013. Itu juga masih pas kuliah itu kayak bikin vlog karena aku banyak traveling. Selama-lama kayak ketika aku lulus, aku milih kayak kayaknya aku mau seriusin deh channel aku gitu. Dan akhirnya aku butuh sesuatu yang lebih reguler kan. Aku nyari lah apa ya yang sebenarnya hal-hal yang aku suka untuk dibahas setiap minggunya. Nah, suatu Jumat nih aku inget banget, aku tuh mikir kayak aku tuh suka banget nonton dan juga baca-baca hal-hal horor. Iya. Tapi waktu itu horor Indonesia tuh beda tipenya, makanya aku kayak kalau misalkan aku coba bikin konten gini orang-orang suka nggak ya? Akhirnya aku coba bikin chat history terseram katanya. Jadi kayak bacain chat history horor gitu. Dan ternyata orang-orang suka banget Kak. Minggu depan kayak please minggu depan ada lagi. Terus mereka sendiri nih viewers aku yang nyariin nama. Oke, nama segmennya neror gitu. Di vote bareng-bareng. Jadi udah organically akhirnya neror tuh jadi kayak yang sekarang. Tapi itu pun kayak 4 tahun setelah aku mulai. 4 tahun setelah mulai. Banyak suka dukanya ya? Lumayan. Tapi kenapa sih pengen bikin kontennya konten horor? Jadi konten horor ini sebenarnya bagian aja sih dari konten-konten aku lainnya. Juga ada generasi, kadang-kadang kita review, kadang-kadang kita traveling juga. Tapi horor ini dari kecil emang aku pecinta horor. Jadi aku ingat banget dulu kalau misalkan aku nggak bisa tidur malam sama papa aku tuh biasanya nonton horor. Sampai nggak bisa tidur lagi, sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur, tapi seneng banget apalagi sesuatu yang kayak punya misteri yang bisa dibahas, ditanyakan, didebatkan gitu, aku suka banget. Nah, tapi belum punya spirit dolls nih ya? Belum punya spirit dolls. Nggak pengen? Sebenarnya pingin banget look tab sih, tapi masih mikir ya, soalnya abis ketemu sama Kak Furi, denger cerita-ceritanya lumayan menarik ya, kayak harus didoain, it's harus a big diasuh. Responsibility juga ternyata. Betul. Karena seperti mengadopsi anak ya, nggak bisa sembarangan gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih teman-teman dari tempat syutingnya neror kali ini ya, karena tadi kata Ponpan ada Om katanya gitu. Si Om suka ganggu nggak sih? Lucu banget. Jadi waktu ditanyain kayak Kak Furi mau melihat atau merasakan gitu ruangan kita tuh, kita tertarik banget karena dari dulu setiap ada orang yang datang ke kantor kita nih, ke studio kita, especially masuk ke sini tuh kayak ada loh yang ada di sini gitu, yang menetap di sini, tapi setiap kita syuting katanya banyak banget yang ikut nonton. Jadi kayak bareng sama kita ketika kita bikin konten. Nah, jadi waktu itu Kak Nessy pernah bikin konten Bloody Mary. Bloody Mary-nya ada dong muncul. Jadi cuman sekilas ya. Kita nggak tahu apakah itu beneran Bloody Mary-nya apa bukan, apa memang hantu yang memang menyerupai dia, tapi bule dan mukanya itu berdarah-darah. Itu sempat muncul mungkin sekitar 3-4 detik. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngebahas sesuatu yang horor pasti akan mengundang mereka yang horor. Tapi kalau di sini yang menetap masih Om. Nah iya, Om ini menarik sih. Jadi kayak dari dulu ini kan sebenarnya studio aku ini jatuhnya studio keempat deh. Yang maksudnya akhirnya kita pakai jadi studio. Biasanya emang barang-barang kita semua kita bawa dari satu studio lainnya. Ketiga deh, ini studio ketiga. Dari awal, dari studio yang pertama itu selalu dibilang bahwa ada semacam bapak-bapak atau kakek-kakek yang selalu ada
di kantor kita gitu. Jadi menarik banget sih kalau misalnya Pompan bilangnya ada om di sini. Iya. Emang rada sesuai ya sama yang kita tahu dan biasanya orang-orang bilang. Tapi si om ini nggak pernah ngeganggu sama tim neror. Tapi kakak bisa merasakan atau bisa melihat? Bisa melihat. Mau tanya nggak? Berani tanya nggak gimana Tapi dia orangnya? keren loh. Dia kayak pakai bajunya juga rapi. Dia keren. Cuman memang mukanya hancur. Ininya apa? Dia kayak bawa tongkat gitu. Tapi dia baik. Dia memang udah di tempat ini udah lama. Oh, oke. Berarti mungkin dia dari sini atau dari set sini. kita? Oh. Dari sini. Jadi dari semenjak ini belum dibikin set seperti ini pun dia udah di sini. Oke. Gitu. Oke. Ya kirimin aja Al-Fatihah. Nah, kalau dari timnya coba pengalamannya dengan si Om gimana? Jadi dulu ada salah satu dia Heeh. bukan meninggal ya, bukan meninggal. Iya. Dia Heeh. bilang kalau misalkan ada cowok Heeh. yang Heeh. Sana. Iya. Heeh. Jadi ini tuh jendela kak, kita tutupin biar nggak masuk light kan, karena Iya. kita set neror harus gelap gitu. Heeh. Heeh. Biasanya tuh ada yang kayak bunyi kayak burung cetek matok gitu, kayak matok jendela, katanya memang lagi atas ya orang ini. Jadi si teman kita ini katanya bisa Heeh. bisa merasakan gitu. Tapi ya benar Mm-mm. enggak gitu. Nah katanya emang ini selama kita syuting dari si katanya si cowok. Iya, tapi dia happy kok kalian tinggal di sini. Oh ya? Iya, dia happy karena menurut dia mungkin auranya dari kalian positif, tidak membuat tempat ini kotor kayak gitu, dipakai tempat kerja. Jadi kalau dia seliweran ya mungkin dia pengen ceritanya dia ke Nesi Oh. diceritakan gitu. Tapi kakak nggak ngerasain nggak ada sesuatu yang jahat di situ? Soalnya jadi ada sesuatu yang menarik adalah ini sering banget aku juga ceritain kalau misalnya tanyain sama podcast gitu kan. Jadi sejak kita pasang, ini sebenarnya aku ambil dari set waktu aku bikin Rewind Indonesia. Iya. Waktu itu kan emang ada tren dari film Antrum itu lagi populer banget di tahun itu. Nah aku ambil posternya dan akhirnya aku pajang di sini kan. Nah ini kan semua banyak banget nih lilin nih kak. Iya. Yang selalu jatuh itu selalu yang di depan dia. Jadi kayak tiba-tiba nanti kita lagi syuting atau kita lagi syuting pakai set yang ini, tiba-tiba dia gini, gitu Sendiri ya. sendiri. Atau enggak yang lebih aneh lagi kalau itu kan mungkin angin atau apa kan, Iya. nyala. Jadi cuma satu tiba-tiba nyala, nggak ada yang muter. Padahal ini kayak harus giniin kan untuk nyala. Jadi kayak ada mekaniknya tapi tiba-tiba aja nyala sendiri. Jadi kalau itu sih lebih kayak gambar ini mengundang sesuatu, tapi dia nggak stay di sini. Tergantung juga siapa yang datang. Kadang kan yang datang itu mungkin ada beberapa orang yang memang dia punya pegangan, punya leluhur yang jagain atau apa, sehingga terkadang menarik energi lain yang belum tentu positif gitu, kayak gitu sih. Jadi harus siap kalau ada gambar seperti ini. Kalau sewaktu-waktu di tempat kita ada sesuatu yang negatif, ya kita tinggal doain aja. Kalau tetap mau dipakai ya gambarnya gitu. Karena agak mengundang sesuatu yang negatif. Gitu. Kalau si Om emang udah lama di sini gitu. Tapi mungkin karena sekarang ininya ditutup, jadi dia berdirinya nggak di sini. Berdirinya di belakang kamu. Kakak, jangan kayak gitu, Kak. Beneran? Jangan tadi yang itu. Enggak. Kata dia jangan nyalain gue, itu mah Jehan. Mungkin Jangan bawa gue. karena apa? Karena di sininya ditutup, jadi dia pindah. Kan mereka bisa pindah-pindah. Mereka kan ini ya, jadi udah Om nggak usah ngeganggu gitu. Toh dia juga bukan yang jahat yang bikin kerjaan berantakan, enggak
gitu. Tapi kalau foto ini mengundang sesuatu yang negatif gitu. Terkadang kalau kita punya lukisan, punya foto, itu juga harus dilihat apakah yang kita miliki itu akan mengundang sesuatu yang negatif apa enggak gitu. Tapi selain si Om itu teman kita, gadis namanya, gadis tuh bilang ada anak kecil. Kalau anak kecil di bawah, ada 2. Dua. Tapi kalau anak kecil lucu sih. Yang lucu tuh yang jadi kita kita tuh dulu punya segmen namanya ribut, dimana kita nge-review kan. Ada barang-barang anak kecil yang biasanya kita taruh nih di sini, ditaruh jadi set gitu kan. Dimainin ya? Iya, jadi kayak nanti kita masuk pagi-pagi tiba-tiba udah di bawah atau kayak padahal selalu kan ditinggal rapih gitu kan. Iya. Tapi dia udah di bawah gitu. Dimainin. Jadi mereka akan seneng banget kalau disediain mainan, pasti akan diberantakin. Tapi baik. Mau tahu namanya? Boleh. Namanya Dewi sama Lukas. Dewi sama Lukas. Sepasang. Dia ini nggak teman atau Akhirnya mereka menjadi teman di sini. Beda. Kalau Dewi itu mukanya mirip Indonesia, kalau Lukas lebih kayak ke bule. Jadi mereka main-main. Makanya si Lukas lebih seneng ngobrol sama Pinocchio. Nah, kalau Dewi tadi ngobrol sama Somah, tapi Somahnya masih agak sombong gitu. Jangan sombong, Somah. Kenalan. Sombong kayak gitu, iya. Nah, jadi selain peristiwa kalau ada mainan anak-anak gitu dimainin, ada hal lain lagi mungkin dimimpiin atau apa? Ada yang pernah ketiduran di sini? Tidur? Iya. Sama satu lagi teman kita bertiga nih di ruangan ini. Terus suatu ketika waktu kita udah bangun nih bertiga, aku tuh mendengar kita tuh sambil sana gitu loh. Iya, ini menarik. Terus tiba-tiba jam udah pagi padahal kayak ada yang Jehan gitu manggil aku. Terus itu kan mirip banget sama suara Desi. Aku tuh sampai manggil iya kak gitu. Aku sampai begitu. Terus aku udah kak Desi gitu kan. Itu dia dengar, temanku yang satu lagi juga dengar, semua dengar. Terus aku buka pintu nggak ada siapa-siapa kan. Terus biasanya emang belum datang. Itu anak-anak di bawah si Dewi. Kayak gitu. Tapi dulu juga pernah dengar yang ngirain santri manggil kan. Iya, benar. Di atas sini. Iya, jadi kayak kalau misalkan kita di ruangan ini sering banget kak. Jadi kayak aku dari sini, misalnya aku lagi makeup, biasanya aku makeup sendirian karena aku prepping sambil kayak mikirin kontennya segala macam. Itu nanti ada yang manggil gitu kayak, kak, iya, tapi nggak ada yang manggil gitu. Jadi kalau orangnya penakut, mungkin akan ngerasa kayak ruangan ini tuh negatif atau menakutkan. Tapi kalau Kak Furi kan memang sering bergaul dengan yang begitu ya, udah punya. Jadi kalau di sini itu kalau menurut Kak Furi, mereka masih bisa didoain, masih bisa diajak kerja sama. Jadi kayak aku mau syuting ya, kamu nggak boleh berisik, nggak boleh gini gitu, nggak boleh menyerupai suara tim aku. Mereka akan ngikutin, akan nurut gitu. Jadi si Dewi sama Lukas juga cuman main-main aja, muter-muter gitu. Kalau diizinin sama si Om naik ke sini ya dia naik, kalau enggak ya enggak. Gitu. Mungkin karena si Om yang udah paling lama di sini kan. Mungkin karena Tapi kan si dia Om juga itu tua. sama nggak ya sama si kakek? Tapi kalau kakek itu dari set aku yang pertama, jadi kayak di yang kedua pun, jadi kita office-nya sebelum di sini, orang-orang tuh ngeliat selalu ada kakek gitu di sini. Kalau ini kayaknya belum kakek ya, karena maaf ya, aku ceritain mukanya agak hancur kayak ketabrak atau apa gitu, hancur. Mungkin kalau dilihat kalau umur 50-an gitu udah kakek belum kan? Belum ya? Belum. Rambutnya juga nggak kayak kakek, beda. Tapi dia pakai tongkat. Jadi mungkin kalau orang melihat secara ini kayak, oh kakek-kakek nih pakai tongkat, dia bawa tongkat. Tapi umurnya masih 50-an kalau yang saya lihat gitu. Dia Tapi baik. itu mungkin beda kali kak sama yang dari pertama aku. Mungkin kalau sosok kakek aku nggak lihat di sini. Kakek itu udah meninggalkan kita. Jahat. Aku tahu Belum tentu. Belum tentu, Nes. Belum tentu meninggalkan. Oh, mungkin dia ada lagi di tempat jalan-jalan. lain. Lagi ada acara. Kayak gitu. Nanti berantem lagi sama si Om. Tapi nggak bisa kayak kakak kalau misalkan kayak sama ini nggak bisa nanya gitu. Bisa. Coba tanya kak, ada kakek nggak? Ada kakek nggak? Nggak. Om, yang bener. Oke udah.
nggak ada Ya udah. katanya gitu. Yang ada cuma 2 anak yang kadang berisik, kadang Nama si Om enggak. siapa nama si Om? Om Will. Will. Panggil aja Will. Panggil Mau didoain pakai Al-Fatihah boleh, Oke. mau ya sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Oke, siap. Kenapa sih Will? Dia sebenarnya agak nggak nyaman waktu saya bilang mukanya hancur Oh. gitu, tapi dia cuma ngeliatin kayak mobil nabrak gitu, Oh. kayak mobil nabrak. Dan tempat ini dulunya kotor sebelum Iya. diisi sama Nesi dan lain-lain. Jadi yang tinggal di sini itu tidak respect gitu terhadap Oke. keberadaannya dia dulu gitu. Jadi dia udah lama banget tinggal di sini. Sekarang dia suka tinggal di sini karena dia senang di sini banyak cewek, ya. Jadi kayak berasa punya anak gitu, punya Oh, anak. Dia nggak oke, genit, oke. nggak. Kayak punya anak gitu. Cuman kayak kalau mau komunikasi sama dia suka, Om jangan ngeliatin mukanya full ya, aku masih agak takut Oh, gitu. oke, Sedikit ya. Ya kayak gitu, baik. Oke, Aku oke. nggak ganggu. Tapi kalau gambar ini, kalau emang Nesi mau ganti, kalau enggak ya didoain aja. Oh iya. Mm-mm. Nggak apa-apa sih. Kita manggilnya tantrum soalnya dia suka tantrum. Iya. Tapi selama bikin konten nih, kontennya kan horor-horor nih, kayak yang tayangan yang Bloody Mary itu tiba-tiba ada muncul gitu. Kamu suka ngerasa takut nggak sih Enggak. kalau lagi bikin konten sendiri? Enggak, Kak. Karena aku percaya ya bahwa emang ada alam yang berbeda sama kita karena itu diajarin juga sama agama kan. Cuman aku juga percaya bahwa kalau kita baik, kecuali emang mereka kiriman untuk sesuatu yang buruk, mestinya tuh nggak ada efeknya gitu. Emang kita hidup di alam yang berbeda aja gitu, sudah beda dimensi kan. Jadi ya kalau ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Tapi Kalau biasanya hasil syuting gitu. malam. Biasanya siang? sore ke malam. Oh, sore ke malam. Oke, jadi aman lah ya. Dan ada beberapa kali kayak emang kalau misalkan waktu deket-deket waktu maghrib nih Maghrib, nanti jatuh gitu kayak ngingetin ya jatuhnya. Ya, ngingetin untuk Ngingetin sholat. kayak ya stop dulu gitu. Mungkin di luar azan kita nggak dengar gitu. Iya. Nah ini kan emang aku banyak barang-barang ya, dan barang-barang sebenarnya aku sadar sih ini tuh barang-barang yang juga negatif connotation-nya lumayan banyak ya. Misalkan di sini aku banyak korban-korban yang Korban-korban, emang iya. beneran ceritanya tuh kayak Iya. kasus asli gitu. Dan ini kasus-kasus yang pernah kita bahas juga, makanya kita pajang, bukan kayak sekedar pajangan doang ya. Cuman kita ngerti bahwa ini mungkin mengundang hal-hal yang tidak baik juga gitu. Kira-kira apa sih yang bisa orang lakukan ketika mereka merasa bahwa space-nya mungkin bisa mengundang negative energy? Iya, jadi kalau dari foto ini udah pasti akan mengundang, bukan belum tentu mengundang orang tersebut ya, tapi spirit lain yang seperti kita ketahui, misalnya orang-orang yang dibunuh atau orang yang bunuh diri, kadang kan mereka masih nyari-nyari tempat, masih belum rilis gitu dendam dan sakit hatinya gitu. Nah, jadi kalau yang bisa dilakukan sebelum syuting atau misalnya setiap Nesi kesini, bacain Al-Fatihah aja untuk semua yang ada di sini, terus juga untuk korban-korbannya, semoga semuanya bisa tenang. Nah, dengan doa kayak gitu itu bisa merilis gitu, menghilangkan energi-energi atau kedatangan makhluk negatif. Tapi kalau dinyalain lilin memang itu mengundang. Lilin itu mengundang. Jadi banyak orang yang memang memanggil dengan menyalakan lilin, dengan menyalakan dupa. Meskipun ini lilinnya lilin-lilinan ya, lilin bohongan, tapi kan dia tetap lilin. Ya, tapi kita juga punya lilin beneran. Oke, teman-teman, ya itu tadi kita udah ngobrol sama Kak Nesi. Makasih banget Kak Nesi udah welcome ke saya, ke Pino, Ponpen, sama Somah gitu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan silahkan share di kolom komentar dan jangan lupa subscribe ya. See you, bye-bye.